Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aba Warkop Slow Marslak di kesempatan kali ini dengan sebuah ulasan catatan Aba Warkop. Sahabat Aba Warkop, baru-baru ini media sosial diramaikan, dihebohkan oleh peristiwa pemukulan atau apalah istilahnya yang dilakukan oleh seorang anak pejabat pajak di negeri ini, di mana peristiwa ini terjadi. Sang anak pejabat melakukan apalah istilahnya penganiayaan atau pemukulan terhadap seorang anak yang masih di bawah umur. Oke, Aba Warkop mungkin tidak akan masuk pada peristiwanya atau pada kasusnya, karena alhamdulillah pihak aparat kepolisian begitu cepat menangani masalah ini, dan ini kita biarkan kepada pihak kepolisian untuk memprosesnya. Namun ada hal yang ingin Aba Warkop angkat sebagai catatan, dan ini merupakan barang renungan bagi kita untuk kita ambil hikmah. Kenapa ada persoalan yang di negeri ini yang selalu diingatkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, yang selalu beliau menghimbau kepada seluruh pejabat negara untuk bagaimana bisa berlaku hidup sederhana. Tidak berlaku hidup yang hedonis, yang mempertontonkan, memperlihatkan, memamerkan kekayaan, memamerkan apa yang dimiliki. Dan ini berulang-ulang kali disampaikan oleh Presiden kita. Karena apa? Hal ini juga akan mengelukai hati masyarakat di saat negara kita, di saat dunia dilanda situasi ekonomi yang tidak menentu. Ini catatan pertama. Hedonisme itu memang perilaku yang tidak baik, yang mengumbar segala kemewahan, dan ini akan menimbulkan kecemburuan sosial, bahkan secara sosial akan menyakiti masyarakat banyak. Itu hikmah pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan apa yang disampaikan oleh Menteri Polhukam kita, ini perlu harus digarisbawahi oleh aparat yang ada di negeri ini. Dan kami setuju, di satu sisi Bu Menteri Keuangan mengambil sikap yang tegas. Bahkan beliau menyatakan bahwa di negeri ini kurang lebih ribuan pegawai pajak yang notabene adalah aparatur sipil negara yang belum melaporkan LHKPN-nya. Ini luar biasa. Kurang lebih 13.000 itu cukup besar, Bu Menteri. Dan mudah-mudahan ini bukan sekedar menyampaikan informasi data ini, tapi ada tindak lanjut. Kemudian yang ketiga, hikmah yang kita dapatkan bahwa kepada seluruh ASN, baik eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan eselon 4, kita punya standarisasi penggajian. Dari pegawai eselon 1 pasti sudah ditentukan nilai-nilai standar gajinya, pendapatannya berdasarkan gaji, berdasarkan pangkat dan golongan serta masa kerja. Demikian golongan atau eselon 2, eselon 3, dan bahkan eselon 4.
ketika diumumkan bahwa orang tua dari anak yang melakukan perbuatan yang di batas luar, di batas kemanusiaan ini, memukul seorang anak itu luar biasa, puluhan miliar. Memang jadi pertanyaan publik, dari mana sumber pendapatan ini? Karena memang itu yang Abah Warkop katakan tadi, bahwa bukan lagi rahasia umum berapa sih pendapatan aparatur sipil negara, pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4. Mungkin yang membedakan adalah remunerasi atau tambahan-tambahan penghasilan. Tapi kalau melihat dari standarisasi, masyarakat tahu lah. Kita semua tahu. Sehingga apabila ada seorang pejabat yang memiliki harta yang sangat berlebihan, yang apalagi dilakukan dengan cara ya katakanlah memamerkan, walaupun bukan pejabat yang bersangkutan tapi anak atau keluarganya, ini kan sesuatu yang sangat memiriskan. Oleh sebab itu, peristiwa ini menjadi catatan penting bagi kita, terutama jajaran Kementerian Keuangan. Mengapa tidak, bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu adalah sebuah lembaga yang sangat berintegritas. Mengapa? Karena kita lihat dari penghasilan pendapatan pajak makin hari makin membaik di negeri ini. Dan ingat, pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang luar biasa. Oleh sebab itu marwah Direktorat Jenderal Pajak ini harus kita jaga. Jadikanlah peristiwa kemarin itu adalah sebagai jalan atau sebagai pembuka untuk bagaimana kita masyarakat, Ibu Menteri dan jajarannya menjaga marwah Direktorat Jenderal Pajak yang sangat penting di Republik Indonesia ini. Sahabat warganet, sahabat Abah Warkop yang kami cintai, sekali lagi peristiwa ini adalah suatu cambuk bagi jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Anda-andalah bekerja di tempat yang terhormat, bekerja di tempat yang mulia, karena dari anda-andalah mengelola sumber pendapatan untuk pembangunan. Oleh sebab itu marilah dijaga lembaga yang sangat mulia ini, lembaga yang sangat terhormat ini. Dan kepada warga netizen di seluruh Republik Indonesia ini, janganlah kita menjas atau kita menghukum lembaga. Tapi marilah kita menjaga lembaga ini. Tapi sekali lagi kepada kita semua, bahwa peristiwa hedonisme itu sesuatu perbuatan yang tidak baik. Ajaran agama apapun sangat melarang hal-hal seperti itu. Jangan kita mempertontonkan kekayaan, kelebihan, memamerkan kepada halayak ramai. Sekali lagi, peristiwa pemukulan anak pejabat pajak ini adalah sebuah hal yang terjadi di negeri ini untuk kita ambil hikmah kepada kita semua, kepada seluruh warga bangsa, dan terlebih kepada aparatur sipil negara, terutama mereka yang memegang jabatan-jabatan penting, baik eselon 1, 2, dan seterusnya. Sekali lagi mari kita memberikan contoh teladan kepada warga masyarakat. Tapi peristiwa ini haruslah kita jadikan cambuk untuk bagaimana Direktorat Jenderal Pajak atau lembaga pajak, kantor pajak akan membenahi dirinya untuk lebih mendorong agar pendapatan pembangunan bersumber pajak makin hari makin meningkat. Dan kepada anak yang menjadi korban,
marilah kita memberikan doa. Insya Allah anak ini cepat sembuh, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita semua, kita berdoa mudah-mudahan peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh hal-hal yang terjadi seperti pemukulan anak pajak ini, anak pejabat seorang pajak ini tidak akan terjadi di negeri yang kita sayangi. Hanya kepada Allah kita kembalikan semua urusan. Wallahu a'lam. Dari Gorontalo untuk Indonesia, salam kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.